Halo, hari ini kita kedatangan unit Mio M3 ya. Ini kendalanya itu nggak bisa starter seperti ini ya. Kita coba hidupkan. Kita on. Ada tanda-tanda ya. Oh, ini juga ada aktifan nih. Kita hitung dulu. Kita offin aja ya. Satu, dua, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan ketipan ya, dua lambat dan 8 cepat, berarti 28 ya. Ini biasanya untuk Yamaha itu sensor suhu ya. Kita cek dulu. Ini nanti video yang lain aja ya. Ini kita yang starter nggak bisa aja ya. Ini kita melihat sensor suhunya ya, biasanya di sisi kanan nih. Nah saja ya, ini sensor suhunya ini putus ya ternyata ya. Ini putusnya pas di soket ya. Nanti kita infokan ke ownernya, ini mau diganti soketnya atau diperbaiki sambung. Ini biasanya susah ya lepasnya ya, karena mentok dengan kuningannya ya. Baik diganti soketnya aja, ternyata kurang panjang atau gimana. Oke, kita kembali lagi yang nggak bisa starter ya. Seperti ini ya, klakson. Tadi mengeluhkan pikirannya akinya ya. Kemudian kita cas, ternyata masih saja nggak bisa starter. Kita coba cek tegangannya dulu setelah di cas ya. Kita pilih ke volt, kemudian merah ke positif, sama ke negatif. 12,8 normal. Oke, untuk mengecek unit Mio M3 ya, khususnya Yamaha untuk starter, kita cek dulu di jalur-jalurnya ya. Kan nggak ada suara sama sekali ya. Untuk mudah kita bisa ke bendik ya. Dia sistemnya masih konvensional ya, nggak lewat CVT atau nggak lewat ECU ya. Jadi kemungkinan lebih mudah untuk perbaikan. Untuk bendiknya itu kecil, ada di sebelah kanan ya, tutup ya. Ini yang warna biru, kita buka. Kita cek dulu, kita lepaskan, kita tarik aja. Ini ada penguncinya, hati-hati gampang patah ini. Nah, lepaskan dulu. Bendiknya ya, udah mau putus ini penguncinya. Nah, lepas ya. Ini coba jelaskan dulu untuk bendik starter ya. Ini dia ada 4 pin, 2 pin kecil dan 2 pin besar. Untuk yang pin besar dia menyambungkan dari aki langsung ke aki pencet starter, dia aktif, disalurkan ke dinamo ya, yang besar-besar. Kemudian yang kecil-kecil ini dia harus ada 2 muatan berbeda ya, satu positif dan satunya negatif. Untuk tipe ini biasanya yang Yamaha itu plusnya itu dari kunci kontak dan output rem ya. Jadi saat kunci kontak on, dia nyambung ke rem dulu, kemudian output remnya itu diparalelkan ke satu ke lampu, satu ke bendik ini ya. Jadi nilainya positif. Kemudian yang lawannya itu minus, itu dari pencetan ya, langsung ya, pencetan yang ada di sisi kanan ya, handle ya. Oke, kita cek dulu, kita cek dinamonya dulu ya biar gampang ya. Untuk cek dinamo ini kabel yang besar sama besar ya, tinggal kita sambungkan aja. Kalau misalkan dia muter, dia ada hidup, berarti dinamonya nggak apa-apa ya, kita nggak usah ngurusin dinamo. Oke, jangan lupa kita kunci kontak on dulu, kita sambungkan pakai obeng aja. Nah, dia nyala ya, normal dinamonya, berarti untuk dinamo nggak masalah ya. Kita cek dulu yang pin kecil. Untuk pin besarnya udah oke. Kemudian pin kecil itu nilainya harus berbeda, positif dan negatif. Kita cari positifnya dulu ya, kita
kita pakai touchpad DC yang capitan ke negatif ya, lepas. Oke, caranya kita cek yang positif dulu, kita colokan ini ke negatif yang capit buayanya, negatif aki ya, dan kita cek. Nah, nyala ya, kita kunci kontak on dulu. Nah, dia nyala, dia yang sisi kanan aja ya, kita anggap aja sisi kanan, kirinya harus mati. Oke, ini harusnya on nya setelah rem ya, biasanya kunci kontak on. Nah, seharusnya dia kunci kontak on baru rem dia nyala ya. Nah, oh ini remnya ternyata agak sedikit error ya, nyambung terus. Ini di kontak on. Nah, kita kedepanin remnya, kita rem baru bisa nyala ya. Untuk supply positifnya berarti normal ya. Kemudian sisi kirinya kita anggap kiri aja tanpa melihat warna kabel ya, kelihatan soalnya. Untuk sisi lawannya harus negatif ya. Kita colokkan yang capitan ini ke positif aki untuk mencari nilai negatif. Tadi yang kanan ya, yang plus, yang kiri dia harus ada negatif saat dipencetnya, tombol starternya dipencet ya. Kunci kontak off atau on dia harus tetap bisa ada negatif ya, dia nggak nyala ya, walaupun kunci kontak on ataupun kunci kontak off, dia harusnya ada arus negatif ya. Untuk lawannya ini sudah saya pencet-pencet, boleh sudah saya pencet-pencet, lampunya itu nggak nyala. Untuk kendala di Mio itu sering terjadi ya, di saklarnya, di sistem switch ininya ya, biasanya berkarat atau kena ada kapurnya ya, semacam kapur dia, jadi resistornya gede, jadi nggak bisa nyambungin massa ya. Karena nggak bisa nyambungin massa ya, starternya nggak bisa ya. Kita bongkar ininya dulu. Untuk bongkar ini dia skrupnya di dalam ya, jadi kita bongkar bodi yang depannya, batok depannya ya. Kita buka batok yang depan dulu. Lepas panel saklar ya yang kanan. Satunya masih mengunci. Oke, kita lihat ya, kabelnya dua ya, yang di tombol hitam sebagai massa, biru putih sebagai yang dari bendik tadi ya. Jalur kabel yang output bendik untuk trigger ya, untuk mengaktifkan bendik. Kita buka ininya dulu, saklarnya kita buka. Banyak kotor. Kalau di Honda kan bisa dilepas dari luar ya. Kalau ini New series Jupiter, dia bautnya di dalam ya. Jadi kalau mau ganti pun harus satu set ya.
holder. Kita lihat ini modelnya per. Nah, ini penekannya ya, dia cara kerjanya saat ditekan dia nyambung ya antara sisi saklar yang luar, kabel yang luar, dan disambung ke kabel yang tengah ya. Kabel yang luar itu dia masak, sedangkan yang kabel yang dapat tengah dia output tadi ya, output bendik. Nah, ini kita bersihkan dulu, semprot pakai WD aja nggak apa-apa. Dan yang tembaganya kita juga bisa amplas ini biar nyambungnya kencang ya. Ini saklar ini juga biasanya karat. Yang tombol kita bersihkan dulu, ini biasanya ada hitam-hitam. Masa yang luar ya, kita cek dulu ada masanya atau enggak. Yang capitan kita ke plus, ini yang luarnya ya, ada negatifnya harusnya. Dia nyala ya, berarti normal. Oke, kita pasang lagi pas yang sisi ininya. Si saklar penghantarnya. Oke. Cukup, pasang lagi. Ini pernya juga sebagai penghantarnya ya, hanya kan cuma buat pembalik aja. Coba kita pasang dulu ya pendeknya. Kita kunci kontakan. Nah, dia langsung nyala ya. Biasanya kalau disemprot dari luar dia ada ya, kadang bisa kadang enggak ya, lebih baik dibongkar aja sekarang, dibersihkan seperti ini ya. Kita rem, kemudian kita pencet, ya bisa ya. Oke, lanjut kita rakit kembali. Kemudian kita pasang bautnya. Pasang skrup yang dalam.
saya tes bergerak normal atau enggak. Oke, normal. Pasang lagi. Nah, coba ya, kontak on, kita rem. Oke, sudah berhasil ya. Starternya udah normal kembali. Oke, itu cuma bergerak aja yang posisi pencetannya. Kalau misalkan disemprot dari luar dia nggak bisa, lebih baik dibersihkan seperti tadi ya, di amplas ya. Oke, ini tinggal pasang bodinya aja. Terima kasih sudah menonton, semoga video saya bermanfaat dan sampai jumpa video selanjutnya.